jangan sampai dibiarin gelap guys, karena banyak banget kasus ketika akuariumnya gelap banget itu biar. Nah oke guys, welcome back to channel kita semua. Nah oke guys, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, ini banyak banget requestan dari teman-teman, terutama mungkin kayaknya yang nanya ini tuh kebanyakan perantau ya. Jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung, pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, semoga puasanya lancar sampai di hari H, sampai Hari Raya Idul Fitri. Pokoknya sampai Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman yang merantau-merantau ini, kemarin banyak banget yang nanya, Bang, gimana sih caranya kita tuh nge-save ikan kita di kos-kosan, di kontrakan, atau dimanapun dengan kondisi ditinggal kurang lebih itu sampai seminggu, sampai lebih bahkan ya. Tapi saya hanya menjamin cara ini itu 10 hari guys. 10 hari itu masih aman, karena saya pribadi pernah ngalamin 10 hari dan itu aman banget. Nah ini biasanya teman-teman kalau ditinggal pulang ke kampung itu banyak banget persiapannya guys, mulai dari lampu. Nanti dari lampu itu bakalan kita modif lampunya, jadi nggak pakai lampu ini doang, ada caranya. Terus mulai dari pola makan juga kalau bisa diatur ikannya mulai dari sebelum ditinggal pulang kampung guys. Kayak sekarang mungkin tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 ya. Nah di tanggal 1 nanti kan orang-orang pulang mungkin sekitar tanggal 20 berapa sih? 21 mungkin ya. Saya bingung, tanggal berapa sih biasanya pulang? Goblok! Tanggal belasan ya. Nah intinya buat teman-teman mulai dari sekarang kalau ada yang mau ninggal ikannya pulang, ini kita ngomongin yang di outdoor ya, yang nggak kena yang di indoor, yang nggak kena cahaya matahari. Kalau yang di outdoor mungkin buat teman-teman nggak usah dinyalain lampunya, nggak apa-apa, cuman paling tinggal ngatur pola makan aja, dibiasakan. Oke? Nah oke guys, yang pertama kalau kalian mainnya outdoor atau indoor, yang pertama pola makan ikan kalian kalau bisa mulai dari sekarang dibiasakan makan kayak, pertama porsi makannya itu kalau bisa sering dipuasakan, kayak sehari sekali kasih makan. Itu dilakukan selama 1 minggu. Setelah itu di minggu selanjutnya itu coba dibiasakan makan kayak seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, maksudnya 2 hari sekali, dibiasakan kayak itu. Jadi 2 hari sekali makan. Ibarat intinya mulai dari sekarang ikan kalian dibiasakan makan, jangan setiap hari. Kalau emang yang mau ditinggal pulang cepet nih, jadi dilatih makan minimal itu ya 2 hari sekali lah, 2 hari sekali kasih makan, 2 hari sekali kasih makan. Itu yang pertama, sampai di hari H. Nah di hari H sebelum kalian pulang kampung, saran saya air di tank kalian kalau bisa dikuras sebanyak yang kalian bisa. Kalau mau dikuras full nggak apa-apa, kalau mau dikuras sedikit juga nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang pakai aerator atau pakai filter, itu dinyalain aja 24 jam aman. Nah tujuannya kita kenapa kuras air yang full itu, takutnya kondisi airnya emang sudah nggak bagus atau gimana. Jadi untuk antisipasi kita tetap dikurangin aja airnya guys. Jadi biar aman ikan kalian, biar airnya terjaga, kalau bisa dikuras, diganti pakai air yang baru, entah itu 50% atau dikuras semua. Itu tergantung berapa lama kalian pulang kampung. Nah setelah itu yang sering jadi masalah itu kenapa sih ikannya itu nggak boleh digelapin ya guys ya. Itu biasanya kalau ikan kita digelapin nih, kalau dalam kurun waktu cuman sehari 2 hari biasanya masih aman. Tapi kalau sudah sampai berhari-hari, biasanya ikan itu kalau gelap, apalagi gelap banget ya, kayak lampu rumahnya mati, terus akuariumnya mati, itu dia bakalan lompat-lompat. Nah lompat itu biasanya efek terburuknya biasanya di bagian mulut si ikan tuh bakalan robek, karena sering nabrak. Itu efek paling ringannya. Efek yang paling parah kalau teman-teman yang punya auranti atau yang lain-lain, kalau pas nabrak di bagian di bagian sabuk itu biasanya robek. Dan yang lebih parahnya lagi biasanya sampai yang rahangnya patah. Kayak kemarin mungkin dari mana ya, dari Papua atau dari mana kemarin ada yang nge-DM saya, itu rahangnya patah guys. Jadi gara-gara cuma lompat nabrak sabuk, rahangnya itu akhirnya turun begitu. Itu yang bahaya. Nah Bang, kenapa sih? Oh ya, ini sama saya kasih tahu ya, habis kalian kuras full atau kuras setengah, ikannya kasih makan aja sebanyak yang kalian bisa. Setelah itu baru kalian tinggal pulang kampung, itu aman. Itu yang pertama, mulai dari pola makan, sama kenapa lampunya nggak boleh dimatiin. Dan saran saya buat teman-teman, kalau
pakai lampu akuarium yang biasanya pakai lampu akuarium di dalam tank, kan biasanya kalau naruh lampu kan di dalam tank sini ya. Nah saran saya itu jangan dilakukan kalau untuk mau tinggal pulang kampung. Jadi saran saya paling nggak minimal lampunya itu ditaruh di atas sini guys. Nah dia taruh di atas ini kan tutupnya kaca, jadi kan tetap tembus. Itu kalian lakuin, tapi nggak langsung pakai lampu gini. Saran saya lampunya itu ditutup pakai entah itu plastik hitam, plastik warna biru atau apapun nggak masalah. Yang penting kalian tutup gini. Bentar ya, saya contoh gini biar kelihatan tahu hasilnya nanti gimana. Nah jadi kalau segini ini kan terang guys, oh ini kan terang banget. Dan kalau lampunya terlalu terang dan kalau ditaruh di bagian dalam itu kalau terus hidup selama berhari-hari itu akan cepat banget memicu pertumbuhan lumut di tank kalian guys. Makanya airnya juga nggak bagus. Dan sama satu lagi, tadi kalau saya sempat ngalamin beberapa kali dan beberapa kasus ya, ikan itu kalau nggak biasa gelap-gelapan, tiba-tiba gelap-gelapan, biasanya apalagi nggak kena cahaya matahari ya, ini yang di indoor, itu biasanya tiba-tiba CE guys, bisa-bisa CE, terus kualitas airnya itu tiba-tiba kayak nggak bagus aja. Itu saya juga bingung kenapa, belum tahu. Tapi kalau lampu dimatiin tuh biasanya di mata ikan tuh bermasalah, entah berkabut, terus kualitas airnya tiba-tiba nggak bagus, biasanya kayak gitu. Makanya saya tetap nyaranin sih kalau bisa pakai lampu ya. Nah lampunya itu kalau bisa kalian tutup, nah begini guys, diredupin. Jadi nggak apa-apa lampunya 24 jam selama 10 hari berturut-turut redup, itu dengan kondisi kayak gini ya, ditaruh di atas. Nah tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, kalian buatin aja kayak tiang di bagian ujung sini ya, di bagian ujung ini kasih tiang, di sana juga tiang. Jadi lampunya jangan nempel di tank, jadi lampunya agak tinggi dari akuarium, itu lebih aman lagi. Jadi ikan tetap kena cahaya meskipun sangat redup, itu lebih bagus. Dan posisi lampu itu kan jauh dari tank, jadinya nggak terlalu panas dan nggak terlalu hangat ya. Terus nggak memicu juga buat kayak tumbuh lumut dengan cepat dan lain sebagainya. Itu sih saran saya. Jadi kalau kalian pakai gini, ini bakalan cepet banget tumbuh lumut guys. Apalagi 10 hari berturut-turut nggak pernah mati, itu biasanya cepet banget. Jadi saran saya tetap nih dililit pakai lampu gini guys. Atau kalau yang pakai lampu yang lainnya, kalian bisa sih pakai lampu apa aja yang redup. Intinya jangan sampai dibiarin gelap guys, karena banyak banget kasus ketika akuariumnya gelap banget itu biasanya ya tadi ikannya lompat-lompat, terus kualitas airnya tiba-tiba nggak bagus, terus matanya biasanya CE, itu biasanya sering terjadi. Dan kalau untuk cara yang saya lakukan ini, saya pernah sekali dulu ya, itu kejadian waktu almarhum ayah saya meninggal. Itu saya pernah bungkus ikan di dalam paket. Saya kan jualan di Shopee. Nah karena saat itu ayah saya meninggal, ikan yang sudah saya packing itu nggak jadi saya kirim. Dan itu 10 hari diam di dalam packingan itu aman. Jadi ikan nggak makan 10 hari itu aman guys, setahu saya pribadi, selama kondisi airnya terjaga. Semuanya kayak tadi, kalau kalian mau pakai filter, itu filternya dihidupin aja 24 jam nggak apa-apa. Atau buat temen-temen nih, ini ada opsi lain. Jadi kalau ada yang, ini opsi yang paling bagus sebenarnya, kalau ada yang punya timer. Jadi kalian beli di toko elektronik itu ada kayak timer, ada colokannya, itu bisa di set. Nanti hidupnya itu dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian, itu lebih bagus guys. Jadi kalian bisa gunakan timer untuk lampunya. Sama untuk pemberian pakan sebenarnya ada kayak pemberian pakan timer itu ada guys. Cuman saya sendiri sih nggak pernah pakai, karena setahu saya untuk takaran pemberian pakannya itu kayaknya kebanyakan deh untuk cana, soalnya saya nggak pernah pakai. Tapi kemungkinan kayak gitu. Tapi ya, jadi ada dua cara kayak tadi, lampunya full hidup 24 jam tapi dengan kondisi di bubble wrap lah atau dibungkus plastik atau yang lainnya biar redup aja, biar nggak cepet tumbuh lumut, kualitas air tetap terjaga dengan filter yang juga terus hidup atau aerator, atau dengan cara penggunaan timer. Timer tuh harganya murah guys, mungkin sekitar 70.000 itu udah dapet. Jadi enak ikan kalian tuh kalau udah dicolokin gitu ya, nanti setiap jam berapa, kayak jam 7 malam sampai jam 6 pagi hidup, ya udah hidupnya sampai segitu. Nanti kalau timernya udah habis, dia bakalan mati sendiri. Itu lebih bagus sih kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau emang buat teman-teman yang nggak punya uang buat beli itu nggak apa-apa, kayak cara saya aja tadi. Karena saya sendiri juga nanti ketika saya pulang kampung, saya kebetulan mudik juga, itu kurang lebih 1 minggu ya. Terus 1 minggu ini semua lampunya bakalan tetap saya hidupin, dan dengan kondisi
yang bakalan saya bubble wrap semua. Lampunya dari ujung ke ujung saya bakalan bubble wrap biar kondisi airnya tetap terjaga. Terus buat filter juga tetap hidup, sama yang kayak di atas ini juga bakalan saya naikin lampunya saya naikin dan bakalan saya bubble wrap semua biar kondisinya itu redup, biar kondisi airnya terjaga. Kalau untuk pola makan kayak tadi, mulai dari sekarang kalian udah bisa kayak puasain tipis-tipis sehari dua hari sekali makannya. Terus di hari terakhir kalian kuras, setelah kalian kuras ikan yang kasih makan sebanyak yang kalian bisa. Setelah itu udah tinggal pulang, insya Allah aman. Itu bisa kalian lakukan guys. Jadi buat teman-teman yang mau mudik aman kok, kalian nggak usah takut, ikan kalian insya Allah aman. Tapi kalau yang di luar rumah, kalian nggak usah kasih lampu selama kena cahaya matahari di pagi hari sampai sore, atau yang penting kena bias-bias aja ya. Kan kalau siang kan biasanya tetap di teras itu kan tetap terang, nah itu nggak apa-apa, kalian nggak usah pakai lampu. Paling musuh kalian nanti adalah maling-maling. Jadi buat kalian tetap dijaga ikan dengan baik, semangat progres. Mungkin kontennya segini aja, ini karena requestan aja, jadinya saya buatin buat teman-teman. Semoga ini membantu buat kalian semua. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Selamat Hari Raya sekali lagi, see you di next video, bye bye.